Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester saya di kelas Future Leader and Organization. Nah, eh, pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu rumah milenial, kemudian leadership fundamental, human capital management skill, cross cultural and virtual management, dan juga design thinking. Baiklah, yang pertama yaitu rumah milenial. Rumah milenial ini berdiri pada tanggal 22 Juli 2017, yang mana sekarang sekjen dari rumah milenial ini yaitu Ibu Asih Dewi Karim. Kenapa sih harus ada rumah milenial ini? Yang pertama, adanya bonus demografi Indonesia. Yang kedua, hadirnya banyak pemuda Indonesia yang peduli dan bergerak dengan kelebihannya. Dan juga yang ketiga, semangat gotong royong, guyup, sinergi, dan kolaborasi antara pemuda-pemudi Indonesia. Apa sih tujuan dari rumah milenial ini? Tujuannya itu menstimulasi generasi muda untuk lebih aktif, optimis, dan kontributif dalam mengambil peran untuk lingkungan sekitar, menghadirkan sosok generasi muda berprestasi agar menjadi teladan dan contoh bagi anak muda lainnya, dan mempertemukan generasi muda lintas bidang untuk saling melengkapi dan berkontribusi bersama demi banyak kebaikan. Nah, untuk mencapai tujuan dari rumah milenial ini, ada beberapa aktivitas dari rumah milenial seperti seminar, workshop, kolaboratif event and content, kemudian social project, profit project, research project, festival, kemudian media and publication, plus pemberdayaan karakter, radio show, dan juga millennial TV show. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu leadership fundamental. What is leadership? Apa itu leadership? Leadership adalah suatu seni bagaimana membuat orang mau mengerjakan dan mengikuti apa yang kita minta dalam mewujudkan suatu visi dan misi. Seorang leader tuh harus mempunyai beberapa kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan komunikasi yang efektif. Ini terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi persuasif dan juga komunikasi asertif. Persuasif ini merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah dan mempengaruhi kepercayaan, perilaku, dan kebiasaan seseorang. Kemudian yang komunikasi asertif yaitu kemampuan menyampaikan apa yang kita maksud, apa yang kita mau, dan apa yang kita rasakan secara tegas, lugas, jujur, namun tetap mempertimbangkan perasaan dan harga diri orang lain. Yang kedua yaitu seorang leader itu harus memiliki kreativitas, inovatif, dan juga sportif. Seperti selalu memanfaatkan kesempatan dan peluang, tumbuhkan rasa ingin tahu, membuka jaringan dan koneksi yang luas, temukan ide dan cari tahu apa yang membuatmu bergairah. Kemudian yaitu kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Selalu riset secara mendalam informasi yang kamu terima, dan ask frequently, sering-seringlah bertanya, kemudian banyak berdiskusi dan bangun koneksi, read more, dan juga kumpulkan banyak poin of view. Selanjutnya yaitu seorang leader harus memiliki emosional dan social intelligence terbaik. Emotional intelligence yaitu suatu kemampuan untuk menerima, mengolah, mengatur, dan mengontrol emosi diri secara internal maupun faktor eksternal. Kalau social intelligence ini yaitu kemampuan beradaptasi dan mampu diterima oleh lingkungan. Kemudian seorang leader harus juga mampu menghadapi perubahan dengan cepat.
Ada beberapa tipe dari leadership ini. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang melayani atau servant leader. Nah, ketika seseorang di tingkat manapun dalam suatu organisasi memimpin hanya dengan memenuhi kebutuhan tim, dia dapat digambarkan sebagai pemimpin yang melayani. Kemudian ada juga pemimpin paternalistik. Ini merupakan kepemimpinan yang bertindak sebagai figur ayah. Pemimpin paternalistik ini adalah pemimpin yang didorong oleh sikap kebapakan, dalam arti melindungi, mengayomi, dan membantu anggotanya. Berikutnya, kepemimpinan transformasional. Ini orang-orang mengikuti seseorang yang menginspirasi, menyuntikkan antusiasme dan energi. Kemudian kepemimpinan autokratis, itu bentuk ekstrim kepemimpinan transaksional yang bertujuan untuk tujuan dan efisiensi, di mana pemimpin memiliki kekuasaan penuh. Nah, kemudian ada juga pemimpinan karismatik. Nah, pemimpinan yang ini merupakan pemimpin yang dapat menginspirasi, antusiasme dalam timnya, dan energi dalam memotivasi orang lain untuk maju. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu Human Capital Management. Terdapat 3 tantangan di dunia organisasi atau volunteering. Yang pertama ialah inovasi program, kemudian relawan atau tim, dan juga pendanaan. Nah, kita harus memiliki 3 kunci dalam manajemen tim. Yang pertama engagement, loyalty, dan juga sense of belonging. Yang mana kita perlu keterlibatan, kesetiaan, dan juga rasa memiliki. Dalam ada beberapa yang dapat kita terapkan dalam memanajemen tim kita. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Ini ciptakanlah komunikasi yang terbuka antar individu dalam tim. Kemudian juga buat tim merasa dirinya berharga. Berharga. Pastikan tim memandang hal yang dilakukan di organisasi itu sangat berharga dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu libatkan tim dalam perencanaan tujuan organisasi. Ini ciptakan tujuan dalam sebuah tim. Ketika semua orang dalam tim mengetahui tujuan organisasi, maka mereka memiliki navigasi atau arah kemana ia harus berkontribusi. Yang keempat yaitu membangun kapasitas diri tim, yang artinya bertanggung jawab untuk dapat membangun personal development-nya. Berikan hal ini untuk dapat menjaga engagement-nya dan membuat organisasi terus bertumbuh. Yang kelima, ajak tim saling kenal di luar kegiatan organisasi. Ini dapat menimbulkan rasa kekeluargaan antara tim. Kemudian yang keenam, share leadership. Kita berikan kesempatan anggota tim untuk memimpin. Ini merupakan bentuk kepercayaan dan juga bangun mental kepemimpinan di anggota tim. Yang ketujuh yaitu bangun value dalam tim. Ciptakan nilai-nilai yang ingin dibangun menjadi nilai bersama hingga menjadi nilai yang dipegang kuat menjadi nilai organisasi. Yang kedelapan yaitu kenali tim. Kenali karakteristik setiap orang dalam tim demi kemajuan serta untuk tujuan yang hendak dicapai. Ini akan meningkatkan moral dan membangun percaya diri. Dan juga tim yang bahagia dan percaya diri adalah tim yang mudah untuk dimanage. Kita akan mempelajari terkait karakteristik dari setiap orang. Ketika kita lagi memimpin atau terlibat di sebuah tim dengan karakter orang di dalam yang super beragam, influencing styles diagram yang dijelasin oleh Chris Croft di bawah ini bakal bantu kita defense dan manage 4 tipe orang yang ada di organisasi. Yang pertama itu ada tipe yang analytical, controller, amiable, dan juga antusias.
Ini ada grafik berupa sebelah kiri merupakan fakta dan juga emosional, introvert, extrovert. Baiklah, kita masuk ke yang tipe analytical. Kita bahas dulu yang analytical, si detail dan penuh rencana ini. Ini analytical ini tipe anaknya yang paling kepingin adanya sebuah sistem di organisasi. Pokoknya semua harus diorganisir dengan baik. Kemudian harus adanya aturan dan dia akan berdiri di atas aturan. Kemudian biasanya analistik ini expert di bidang tertentu. Wajib dijelasin what's going on di organization. Analytical ini masuk ke tipe yang tenang, hati-hati, penuh pertimbangan, luangkan waktu mereka. Nah, bagaimana sih cara memanage tipe analytical ini? Pertama, give them ownership and independence. Berikan mereka kepemilikan dan juga kemerdekaan. Kemudian kalau memimpin nih orang, jadilah leader yang fair, apalagi soal aturan. Kemudian analytical ini bukan tipe yang risk taker, pengambil resiko. So banyak bahas pen sama orang. Kemudian harus clear communication agar tidak terjadi miscommunication dan juga ambigu dalam keputusan. Tipe orang yang terorganisir hadapin doi dengan cara-cara yang terorganisir juga. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu controller. Nah, dia tipe orang yang dinamis, walau agak keras kepala. Doi agak sulit diatur, kemudian tapi cukup mudah dimotivasi. Anaknya yang penting punya kerjaan aja. Kemudian kebutuhan utamanya adalah punya status, bukan tipe yang punya simpati tinggi. Mungkin akan ninggalin orang yang dianggap lambat di dalam suatu tim. Nah, dia termasuk kontrol ini termasuk orang yang tegas, cepat, dan juga berbakat. Untuk controller ini, yang pertama empower dan juga challenge. Kita berdayakan dan juga beri tantangan. Ini orang controller ini paling suka apabila kita berdayakan dan juga kita beri tantangan seperti itu. Kemudian karena doi orangnya logis tapi kerjanya ingin cepat, jadi mungkin bakal lupa beberapa hal detail. Jadi perlu bantu cek pekerjaannya dengan detail lagi. Jadi ketika controller ini memegang suatu kegiatan, jadi kita harus melihat detail-detail kegiatan tersebut agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian tipe orang yang dinamis, quick and logic. Percayakan mereka handle areanya sendiri. Berikan mereka keluasan di areanya. Kita masuk ke tipe yang ketiga, yaitu antusias. Ini merupakan orang yang energi dan semangatnya nggak habis-habis nih. Ini tipe orang yang they are social driven. Mereka suka didorong secara sosial. Doi suka banget dianggap atau terlihat penting di dalam tim. Ini dan juga anaknya kreatif, energi, achievement sama suatu hal. Antusias ini dia masuk ke tipe yang tegas dan juga berbakat. Terus bagaimana sih cara kita memanage dari tipe orang yang antusias ini? Yang pertama, tipe ini punya moodnya tersendiri. Kadang orangnya tenang, kadang juga penghibur. Kemudian, tapi harus juga sedikit dikontrol. Orang antusias ini kadang agak terorganisir. Kemudian tipe inspirational person, orang yang sangat existed dalam sama passion of the future. Hal ini yang mereka butuhkan dan inginkan
suka bahas tentang masa depan. Kemudian kita akan membahas tipe orang selanjutnya, yaitu amiable, atau tipe orang yang hangat dan ramah. Ia adalah orang yang sangat ramah, menggunakan perasaan dan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. They are concerned with social. Mereka peduli dengan sosial. Anaknya ingin terus diperhatikan. Doi ingin selalu dianggap dalam sebuah tim. Dan juga orang di tipe ini want to feel that you care. Ingin merasa bahwa kamu peduli. Tipe amiable ini termasuk di tipe yang tenang, hati-hati, penuh pertimbangan, dan juga perlu waktu luang dalam mengambil keputusan. Bagaimana sih cara kita memanage si ramah ini? Yang pertama, kita berikan waktu, give time, dan juga nurture, membina. Kemudian give time, kita luangkan waktu untuk ngobrol dengan si amiable ini lebih banyak dengan orang agar mudah dalam menjalankan kegiatan. Kemudian kita menjadi pendengar yang baik bagi tipe amiable ini, buat mereka merasa aman dan juga nyaman. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu cross cultural and virtual management. Apa itu cross cultural management? Cross cultural management itu mengidentifikasi dan mengakomodasi perbedaan praktik dan preferensi dari setiap anggota tim. Nah, tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas kerja dan kenyamanan anggota tim. Contoh dari cross cultural mismanagement. Pertama yaitu body shaming, membanding-bandingkan warna kulit, persangka dengan orang yang berbeda suku, mengomentari action atau gaya bicara orang lain, bercanda tentang hal yang sensitif. Apa sih dampak dari cross cultural mismanagement ini? Anggota tim yang merasa kebutuhan kulturalnya tidak dipenuhi akan susah berteman dengan rekan kerja lain. Ketika ada diskusi, cenderung diam. Nah, dan tentunya memiliki kinerja. Tips cross cultural management yang efektif, yang pertama adalah bedakan fakta dan persepsi. Yang kedua, all relationship is personal, one-on-one team bonding. Yang ketiga, perhatikan kebutuhan khas dari setiap anggota. Apa itu virtual management? Virtual management ini yaitu proses memimpin dan mengelola tim virtual. Tujuannya memastikan proses kerja di organisasi atau di kantor secara virtual berjalan efektif dan mencapai target yang diinginkan. Mengapa virtual management penting di masa sekarang? Pertama, tentunya fleksibilitas, karena kita bisa sambil melakukan dua kegiatan dalam satu waktu gitu. Kemudian well-being, mengurangi waktu jalan, dan juga tentu bahagia karena sekarang bisa work or study from anywhere. Contoh dari virtual mismanagement ini ada beberapa. Pertama, bos meminta video selalu nyala saat call karena nggak percaya timnya kerja. Kemudian tim IT mengawasi pegawai buka apa saja yang ada di browser PC. Kemudian apa saja yang di-download. Organisasi tracking berapa banyak kata yang karyawan ketik per menit untuk cek produktivitas kita. Kemudian nggak mempertimbangkan zona waktu yang beda-beda pas jadwalin meeting. Kemudian nggak pernah cek progres sesama anggota tim. Kemudian nggak investasi waktu untuk kegiatan teknologi. Tips virtual management yang efektif. Yang pertama yaitu buat meeting semakin efektif.
Yang kedua, cek progress. Yang ketiga, fun activity yang menggunakan hal-hal di dunia nyata, bukan hanya di laptop. Jadi kita berikan aktivitas di virtual itu seakan-akan kita di kehidupan nyata seperti itu. Jadi tidak monoton dalam kegiatan. Kemudian yang keempat, temperature check. Nah, ini cek kondisi teman kalian pakai Roaston Bugs. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima, yaitu design thinking. Apa sih desain itu? Desain itu bisa menjadi problem solving, kemudian enhance existing design, meningkatkan desain yang ada, kemudian juga desain ini bisa disebutkan inovasi, dan juga desain ini bisa diartikan sebagai sustain, sebagai mempertahankan. Kemudian design thinking, a creative strategy for innovation. Ada beberapa strategi desain untuk inovasi. Pertama yaitu problem, ideate, prototype, test, validation, grand design, define, human centered design, reset, empathy. Nah, design thinking ini dapat menyatukan apa yang diinginkan dari sudut pandang manusia atau desirability, ini people desirability, kemudian dengan apa yang lain secara teknologi, feasibility, dan juga ekonomis, business viability. Kemudian dari proses desirability, business viability, technology feasibility ini menghasilkan emotional innovation, proses innovation, function innovation, jadi membentuk pengalaman, experience innovation. Nah, dalam design thinking ini terdapat metode namanya double diamond. Apa sih double diamond ini? Ini merupakan metode dalam mencari solusi. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan space dari permasalahan, yang sebelah kanan ini solution. Yang pertama kita harus mengerti nih apa dari permasalahan, kemudian menentukan, masuk ke define, kemudian ideate, membentuk pengertian, kemudian selanjutnya kita membuat prototype, dan kita lakukan pengetesan dari apa yang telah kita prototypekan, kemudian ditemukanlah solusi. Map your problem. Jadi kita dalam apabila ada suatu permasalahan, jadi kita harus mapping itu. Yang pertama yaitu sebutkan masalah dan sistem yang menjadi target. Yang kedua, siapa sih orangnya atau aktor di sistem permasalahan itu. Yang ketiga, apa tujuan dari aktor tersebut. Yang keempat, apa itu hubungan antara orang atau bagian dari sistem. Jadi kita harus mengetahui atau mapping empat kunci ini dalam menemukan solusi. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, bisa di kolom komentar. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.